Pilpres ini semakin menegangkan sebetulnya. Kalau melihat dari 3 kandidat, seharusnya situasinya akan bisa tenang dan tidak ada situasi yang memaksa masyarakat melihat ada kondisi yang tidak baik dengan bahasa kita. Kondisi yang tidak baik dalam demokrasi ini tercipta, lahir dari sikap Pak Jokowi sendiri. Sebagai seorang presiden, Pak Jokowi tampak terlihat jelas mensukseskan Prabowo Gibran. Saya teringat beberapa bulan lalu ketika Partai Demokrat belum bergabung mendukung Prabowo Subianto, Pak SBY Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia ke-6, begitu kencang bersuara tentang adanya cawe-cawe Presiden Jokowi, bahkan sampai menuliskan sebuah buku tentang cawe-cawe penguasa pada politik Pilpres 2024. Tetapi sayangnya sekarang suara itu lenyap hilang karena ujung-ujungnya Partai Demokrat di bawah Susilo Bambang Yudhoyono dan Agus Harimurti Yudhoyono malah mendukung Prabowo Subianto. Meskipun dukungan ini tidak terlihat terhadap Gibran karena mereka di mana-mana belum terlihat baliho Demokrat ada wajah Gibran. Tapi yang saya sayangkan dari sini adalah sikap kenegarawanan seorang Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang seharusnya konsisten mengawal supaya tidak ada cawe-cawe Pak Jokowi, tidak ada cawe-cawe presiden dalam Pilpres kali ini. Tapi yang terjadi di lapangan, kita menyaksikan bagaimana vulgarnya sikap Pak Jokowi sebagai seorang presiden menggunakan jabatannya, kekuasaannya untuk mensukseskan dan membangun opini yang positif terhadap Prabowo Gibran. Wajar memang sebagai seorang ayah, Jokowi sangat wajar untuk mensukseskan Gibran. Kita tidak akan mempermasalahkan itu andaikan Pak Jokowi memilih cuti atau mundur dari jabatannya sebagai seorang presiden. Kita persilakan Pak Jokowi 24 jam mendukung mensukseskan Prabowo Gibran. Tetapi dengan catatan Pak Jokowi lebih baik memilih mundur dulu dari jabatannya sebagai seorang presiden supaya tidak menyalahgunakan kewenangan, tidak menyalahgunakan kekuasaan. Salah satu contoh, kita bisa melihat bagaimana ketika dalam debat 2 hari kemarin Prabowo mempertanyakan tentang kelangkaan pupuk di Jawa Tengah. Padahal semua tahu pupuk ini adalah domain pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Pemerintah daerah hanya menyalurkan apa yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Dan tiba-tiba besoknya Jokowi, Pak Presiden turun ke Jawa Tengah bertemu petani dan menjanjikan subsidi pupuk lebih banyak. Saya heran, ini Pak Jokowi menjanjikan ini untuk jabatan kapan? Jabatan sekarang? Bukankah HPBN sudah dibahas? Untuk jabatan 2025, bukankah itu masa Prabowo Gibran? Apakah Jokowi masih akan menjadi penentu posisi kebijakan pada saat Prabowo Gibran nanti akan menjadi presiden? Contohnya kalau mereka terpilih. Nah, ini yang membuat kita bertanya-tanya sebetulnya. Ini Pak Jokowi menjadi tim sukses dari Prabowo Gibran. Kekuasaan dipergunakan, kekuasaan diperalat, jabatan digunakan dengan cara yang legal secara hukum, tetapi secara etika tidak patut. Nah, inilah menjadi permasalahan dalam politik kita kali ini. Saya melihat kalau situasi ini terus terjadi, bisa saja dan sangat mungkin kemarahan masyarakat akan muncul terjadi karena ada ketidakadilan, ada ketidakbenaran. Padahal sebetulnya kalau Pak Jokowi kembali ke sumpah jabatannya sebagai seorang presiden, maka presiden harus melaksanakan undang-undang setegak-tegaknya dan seluruh-seluruhnya, bukan menggunakan hukum dan kekuasaan untuk melanggengkan hasrat-hasrat politik. Seharusnya hukum mengendalikan kekuasaan, bukan kekuasaan mengendalikan hukum. Itu yang harus terjadi di negara ini. Tetapi apa yang terjadi kita lihat sekarang, Pak Jokowi begitu vulgar, mendukung dengan cara yang halus dan legal, tetapi secara etika tidak patut. Dan sayangnya orang-orang yang pernah berbicara tentang cawe-cawe Pak Jokowi sekarang malah diam, turut serta di dalam bagian itu. Kita bangsa yang miskin dan minus negarawan. Kita sekarang dihuni oleh elit-elit yang sangat haus jabatan dan kekuasaan. Bahkan orang-orang yang dulu pernah menjatuhkan sanksi kepada Prabowo sekarang memuji-muji Prabowo. Inilah realita kita.
Sungguh bangsa kita minus negarawan, tetapi sangat surplus elit yang haus jabatan, haus kekuasaan demi pribadi dan keluarga. Kita tidak boleh biarkan ini. Ibu Megawati telah memberikan contoh bagaimana beliau menugaskan kader-kadernya untuk memimpin bangsa. Tidak memajukan dirinya, tidak memajukan anak-anaknya, tetapi memilih kader terbaik untuk bangsa ini. Ini adalah sikap negarawan yang harus kita teladani dan dukung. Bukan larut menjadi pendukung para orang-orang dan kelompok-kelompok yang haus kekuasaan, memperalat jabatan, memperalat hukum demi berkuasa. Rakyat yang akan menderita kelak bila salah memilih pemimpin. Pilihlah pemimpin yang memang karena lahir dari sikap kenegarawanan, bukan yang lahir dari sikap ingin berkuasa dan terus memperalat kekuasaan untuk kepentingannya.